Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu kita kirim pesan atau nonton video online? Di sana itu ada sebuah medan perang yang gak kasat mata. Miliaran paket data melesat ke sana kemari, dan di antara data-data penting kita, ada ancaman siber yang siap mengintai kapan aja. 33.922.560. Angka apa ini? Ini bukan nomor undian. Ini adalah jumlah anomali serangan siber yang terdeteksi di Indonesia. Dan tahu gak? Ini data cuma dalam 1 bulan. Bayangin deh, hampir 34 juta ancaman dalam 31 hari. Skalanya bener-bener gila-gilaan. Nah, angka super besar tadi jadi lebih masuk akal waktu kita pecah-pecah. Coba deh lihat grafik ini. Lebih dari separuh ancamannya itu Trojan. Ini program jahat yang nyamar jadi file aman. Ditambah lagi berbagai jenis malware lainnya. Inilah musuh utama yang ngumpet di balik aktivitas online kita sehari-hari. Oke, biar kita bisa ngebongkar semua ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu lanskap ancamannya kayak apa, terus kita akan belajar bahasa komunikasi jaringan, ngintip peralatan tempur para analis, lihat studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia, dan yang terakhir, kita bakal bahas soal gimana cara membangun pertahanan digital. Yuk, kita mulai. Semua yang kita lakuin online, tiap klik, tiap pesan, tiap scroll, itu ninggalin jejak data. Nah, di tengah lautan data inilah para analis keamanan cyber bekerja. Mereka tuh kayak detektif digital loh, yang nyari petunjuk-petunjuk kecil buat nemuin ancaman dan ngelindungin informasi kita semua. Di balik semua istilah teknis yang mungkin kedengeran ribet, tujuan utamanya itu sebetulnya simple banget. Cuma ada 3. 1, jaga data kita supaya tetap rahasia. 2, mastiin data itu tetap utuh, nggak ada yang ngubah-ngubah. Dan 3, ngejamin kita bisa akses data itu kapanpun kita butuh. Simpel kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis. Tapi tenang aja, saya bakal coba jelasin sesimpel mungkin. Anggap aja kita lagi mau belajar gimana caranya para analis itu membaca lautan data yang luas banget ini. Ibaratnya, kita belajar bahasa rahasianya jaringan. Coba bayangin deh, analisis lalu lintas jaringan ini itu kayak ada tim keamanan yang lagi mantau sistem jalan tol. Mereka gak cuma nyari mobil-mobil yang mencurigakan, tapi mereka juga ngawasin arus lalu lintas biar gak macet dan semuanya jalan lancar. Mirip kan? Nah, ini dia tantangannya. Dulu, jaringan itu ibaratnya kayak jalan desa yang sepi, isinya cuma telepon doang. Gampang ngawasinnya. Sekarang, jaringan itu udah jadi jalan tol super sibuk. Yang lewat ada macem-macem kendaraan. Ada video, suara, teks, data, semuanya campur aduk. Makin rame, makin susah kan nyari penjahat yang nyelip di tengah keramaian? Anggap aja Syslog ini kayak buku hariannya jaringan. Jadi setiap perangkat, mau itu router, server, atau apapun, semuanya nulis catatan harian tentang semua yang terjadi sama mereka. Buat analis, catatan ini tuh kayak harta karun, jejak digital yang penting banget buat melacak balik dari mana datangnya serangan. Terus gimana caranya para ahli ini menyisir jutaan log dan paket data tadi? Ya jelas mereka nggak ngelakuinnya satu-satu pakai tangan. Mereka punya seperangkat alat khusus yang canggih. Biar gampang, kita pakai analogi lagi ya. NMS itu kayak kita ngelihat peta lalu lintas dari atas helikopter, jadi dapat gambaran besarnya. Kalau NTA, itu ibarat polisi lalu lintas di jalanan yang nyari mobil dengan gerak-gerik aneh. Nah, kalau packet sniffers, ini lebih dalam lagi. Kayak petugas yang bisa berhentiin mobil, terus ngecek isi bagasinya satu persatu. Jadi, poin krusialnya adalah, tanpa alat-alat ini, nyari satu paket data jahat di lautan miliaran data itu, wah udah kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Mustahil banget buat manusia. Sekarang, yuk kita balik lagi ke laporan bulan Januari 2023 tadi. Kita bakal lihat langsung, apa aja sih yang diungkap dari analisis di dunia nyata tentang medan perang digital yang ada di Indonesia. Grafik ini nunjukin sesuatu yang cukup bikin was-was. Sektor pemerintahan jadi target utama. Hampir setengah dari total serangan itu mengarah ke sana. Ini serius banget loh. Soalnya yang dipertaruhkan itu bukan cuma data, tapi juga layanan publik dan kepercayaan kita sebagai masyarakat. Ancaman pertama yang paling umum ditemuin adalah crypto mining. Gampangnya gini, malware ini diam-diam ngebajak komputer kamu buat dijadiin pekerja tambang mata uang kripto buat keuntungan si penyerang. Efeknya, komputer jadi super lemot, tagihan listrik bisa bengkak, dan itu semua terjadi tanpa kita sadar. Bahaya dari botnet itu, komputer kita yang kena infeksi jadi kayak bagian dari pasukan zombie yang dikendaliin dari jauh sama hacker.
Komputer kita bisa aja dipakai buat nyerang target lain. Dan kita, pemiliknya, sama sekali nggak tahu apa-apa. Nah, ini nih contoh yang cerdas banget dari sisi penyerang. Mereka nggak cuma nyerang mesin, tapi juga psikologi kita. Dengan nyamar jadi undangan pernikahan, mereka manfaatin rasa penasaran kita buat ngeklik. Ini jadi pengingat penting. Kalau ancaman siber paling bahaya itu seringkali datang dari manipulasi emosi manusia. Jadi, selalu waspada sebelum klik. Oke, kita udah lihat kan ancaman-ancamannya itu lumayan serem. Tapi tenang dulu, kita bukannya nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang saatnya kita ngomongin soal pertahanan. Gimana caranya kita bisa melawan balik? Ini dia semacam checklist pertahanan digital buat kita semua. Beberapa yang paling penting, selalu update perangkat lunak kamu. Update itu bukan cuma soal nambah fitur, tapi seringkali buat nutupin celah keamanan. Dan tentu saja, hati-hati banget sama link atau file, apalagi dari sumber yang nggak kita kenal. 6 langkah simpel ini adalah pertahanan garis depan kita. Dan kalau buat perusahaan atau organisasi, levelnya beda lagi. Ini bukan cuma soal pasang antivirus, tapi soal membangun budaya keamanan di seluruh lingkungan kerja. Mulai dari ngelindungin perangkat-perangkat kantor, sampai rutin ngasih edukasi ke semua tim tentang ancaman-ancaman terbaru. Jadi, pada akhirnya, keamanan digital itu bukan cuma tugas para ahli IT aja. Ini adalah tanggung jawab kita bareng-bareng. Setiap kali kita mikir 2 kali sebelum ngeklik sebuah link, sebenarnya kita itu lagi ikut berjuang di medan perang tak kasat mata ini. Keamanan internet dimulai dari pilihan kita masing-masing.